Terima kasih juga dukungan teman-teman semuanya, HIMSI wilayah, asosiasi ikatan, saya kira memberikan support yang luar biasa, termasuk relawan-relawan. Dalam waktu yang singkat kemarin sudah terkumpul 162 relawan. Kita masih akan menambah lagi untuk batch-batch berikutnya, karena ada harapan agar supaya layanan 119 extension 8 itu bisa 24 jam. Nanti kita akan coba lihat dulu respon masyarakat seperti apa. Untuk sekarang ini kita lakukan dari jam 9 sampai jam 9 malam, jadi 12 jam. Begitu Mas Hendy, saya tidak berpanjang karena ini mejanya Mas Hendy ya. Saya serahkan sepenuhnya ke Mas Hendy Ginting. Terima kasih Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Segar. Kita ucapkan terima kasih teman-teman ke Pak Segar sebagai Ketua PP HIMSI. Karena ini udah sharing kelima, awalnya kita pakai Google Meet. Terus Pak Segar bilang, Google Meet tuh nggak jelas mas, pakai Zoom aja gitu kan. Akhirnya Pak Segar inisiasi punya Zoom. Kemudian kemarin kita pinjam punyanya UNER, sekarang PP HIMSI punya sendiri. Ya, Alhamdulillah. Dan biasa. Sebenarnya kondisi new normal seperti ini yang disebut dengan kondisi new normal. Akhirnya kita kepikiran gitu bahwa kita bisa bagi ilmu melalui online. Selama ini mikirnya di hotel mana gitu kan, konsumsinya berapa dan seterusnya jadi mahal. Ini malah jadi murah gitu dan kita malah nggak perlu keluar biaya dengan sukarelanya Mbak Lela dan teman-teman juga sharing ini selalu sifatnya sukarela dan teman-teman yang hadir juga maunya saya memang sukarela juga gitu. Kalau dalam teori engagement namanya authentic engagement, jadi ingin belajar. Tapi kemarin juga ada Mbak Ilmiah juga di sini ya, Mbak Ilmiah tawarkan, boleh dong pakai SKP. Oke, mudah-mudahan motivasinya bukan untuk SKP, tapi saya sudah urus SKP-nya dan mudah-mudahan juga disetujui oleh Bu Yusti. Dan nanti saya coba akan record siapa aja yang ikut dan kita coba keluarkan e-certificate-nya ya. Jadi memang sharing ini kita sengaja buat untuk sementara ini mensupport teman-teman yang akan melakukan online counseling, terutama nanti untuk yang 119 extension 8 itu diharapkan semua nanti relawannya bisa ikut di acara ini supaya kita bisa support. Tapi nanti kalau COVID sudah berlalu, kelihatannya ini kita terus pertahankan aja sharing hari Rabuan gitu dengan berbagai topik yang menarik untuk pengembangan ilmu dan profesi kita. Saya pikir itu yang kita bisa sampaikan. Langsung saja ke Bu Lela. Waktunya sampai jam 5:30 nanti. Jadi mungkin paparannya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Kemudian kita akan tanya jawab. Mungkin nanti pertanyaannya lebih baik di chat aja ya. Jadi langsung di chat. Nanti kami bacakan supaya nggak riuh. Terima kasih. Silakan Bu Lela. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih juga Pak Seger. Selamat. Nama HIMSI sekarang lebih bersinar gitu ya. Tapi itu merupakan tanggung jawab kita karena kita mesti mempertahankan dan memperbaiki. Selamat, hari ini hari yang sangat bahagia untuk kita. Rasanya kita terharu ya. Tadi ada situasi yang mengharukan sih sebetulnya kalau untuk saya secara pribadi. Baik, untuk menyingkat waktu tentang pendekatan psikologi positif pada konseling online, sebetulnya materi ini tidak terlalu khusus untuk pandemi COVID-19, tapi lebih general. Tinggal nanti akan difokuskan ada di mana. Oke, saya akan langsung masuk. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bu Lela? Oke. Ya, sudah. Baik. Jadi sebetulnya hari ini kita akan, karena kita pendekatannya psikologi positif, maka akan ada materi psikologi positif karena konten dari psikologi positif ini
akan dipakai untuk materi konselingnya. Karena memang ada perbedaan yang sangat mendasar yang perlu kita ketahui, sehingga objektif daripada konseling nanti kita bisa lihat. Sehingga materi psikologi positif, saya lihat ada beberapa yang sudah expert terkait dengan psikologi positif, ada yang sudah pernah ikut, paling tidak ini refreshing. Tapi kita mesti menyamakan persepsi dulu. Begitu ya. Baik, jadi kalau kita lihat pandemi mungkin sekarang kita terjadi kurang lebih berapa bulan ini. Tapi sebetulnya waktu abad ke berapa? Abad ke-6 ya, waktu Justinian itu kan juga mengalami pandemik yang meninggal juga banyak juga, 30-50 juta diperkirakan. Itu memiliki dampak yang luar biasa sampai lebih dari 200 tahun. Gitu. Kalau kita lihat dampaknya itu besar sekali. Nah, ada juga yang Black Death itu, kira-kira abad ke berapa? Abad ke-14 ya, itu juga 25 jutaan. Itu juga mempengaruhi kehidupan setelah terjadi pandemi. Nah, bagaimana yang sekarang ini? Apakah cuma sementara, tapi pasti ada pergeseran, begitu ya. Nah, di semua sendi kehidupan itu mengalami banyak perubahan. Baik bisnis, pendidikan, kesehatan, sosial, kita sudah tahu semua. Nah, yang cukup menarik adalah yang tadinya kita cerita tentang globalisasi, sekarang menjadi regional, menjadi lokal, begitu. Termasuk perputaran uangnya. Perputaran uangnya sekarang menuju ke, jadi nasionalisme juga semakin tinggi. Jadi dari global justru menuju ke regional, ke lokal, termasuk perputaran uangnya. Nah, ini agak menarik. Apakah nanti jadi krisisnya akan panjang seperti tahun 98, ataukah ini lebih pendek? Karena bisa jadi misalnya di suatu negara itu dia akan menjadi lebih swasembadanya itu lebih kelihatan gitu. Nah, ini apakah nanti krisis ekonominya akan panjang seperti tahun 98 yang kita memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun, apakah lebih pendek? Nanti akan tergantung situasinya. Nah, situasi ini juga merubah tadi media komunikasi, Mas Hendy sempat cerita, kenapa nggak kita lakukan seperti webinar, walaupun sebetulnya selama ini juga ada kan webinar. Tapi dengan adanya situasi seperti ini menjadi suatu kebiasaan. Nah, yang jadi masalah di tempat kerja ini, ada perbedaan generasi di dunia kerja ini juga mempengaruhi, karena ada pola kerja baru. Mungkin untuk generasi milenial atau generasi Y, yang dia memang akrab dengan teknologi, atau generasi Z yang dia akrab dengan teknologi informasi, perubahan ini tidak terlalu terasa. Tapi bagaimana dengan generasi X? Ini sangat bebannya luar biasa, yang administrasi yang terkait dengan teknologi ini luar biasa gitu. Jadi tingkat bebannya terhadap situasi ini juga berbeda gitu di antara generasi. Nah, kemudian juga yang punya pasangan juga punya anak kecil, maksud saya, load-nya lebih besar daripada yang seusia saya gitu. Tuntutannya jadi lebih besar sekali, kreativitas sangat dituntut. Ini bebannya juga besar sekali. Kemudian juga ada perubahan nilai-nilai, kesadaran, sikap dan perilaku dan sebagainya. Ini kita sudah tahu semua, begitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan apakah ini sementara? Tapi pasti sementara, tapi berapa lama sementaranya? Nah, karena terjadi pergeseran, akan ada situasi yang 3 biasanya. Perubahan itu biasanya akan terjadi ada 3. Yang pertama, semua perubahan ya, termasuk perubahan di suatu organisasi. Kalau organisasi mengalami transformasi atau melakukan perubahan, selalu juga ada situasi yang kalau dikelompokkan ada 3 kelompok. Ada yang status quo, ada yang wait and see, ada yang dia berkembang dengan perubahan itu. Nah, yang berkembang dengan perubahan itu kemungkinan besar untuk stres, depresi, atau mungkin mengalami kecemasan kecil. Tapi bagaimana dengan yang status quo maupun yang wait and see? Setiap perubahan akan mengalami seperti itu, termasuk ketika terjadi pandemi. Sehingga akan muncul seperti ini, ada 2. Karena ini adalah dunia baru, jadi ada gangguan dunia baru yang terjadi sama-sama di dunia, gitu ya. Ada gangguan dunia baru, tapi ada yang dia stuck, gitu, dengan situasi ini, stuck, tapi
ada juga mereka yang berkembang dengan perubahan ini. Berkembangnya misalnya apa? Misalnya sekarang muncul digital entrepreneur masih banyak. Kemudian mengembangkan diri secara online. Ada suara-suara seperti itu. Nah, ada orang yang bisa beradaptasi sehingga ini melihat peluang, sehingga ini adalah suatu harapan baru pada dunia yang akan menjadi normal untuk situasi yang ada pergeseran tadi. Tapi bagaimana dengan yang dia merasa ada gangguan dunia baru ini? Nah, ini yang nanti akan menjadi tanggung jawab kita juga ketika mereka akan mencari orang-orang profesional, karena ada yang seperti ini. Baik. Nah, bagaimana peran psikologi positif pada situasi yang terjadi sekarang ini? Karena situasinya tidak semua positif. Gitu. Ada beberapa orang yang bisa. Nah, saya ingin meluruskan dulu tentang psikologi positif, karena ada miskonsepsi tentang psikologi positif. Jadi ada yang mengatakan psikologi positif, oh itu tentang positive thinking, gitu. Oh itu tentang self-development. Oh itu tentang hal-hal yang positif saja, atau emosi positif saja. Nah, padahal bukan. Apalagi sekarang kalau kita lihat positif psikologi itu sudah masuk riak-riak gelombang ketiga. Jadi mungkin di gelombang pertama masih banyak mempelajari tentang emosi positif gitu. Karena kita tidak bisa melepaskan antara emosi negatif dan emosi positif. Contohnya, kalau kita misalnya sedih emosi negatif, tetapi di belakang sedih itu ada care and love. Nah, itu yang harus dibongkar sebetulnya. Jadi nggak bisa itu dipisahkan karena itu akan menjadi satu gitu. Misalnya seperti kita punya anak kecil, kita bahagia punya anak kecil, tapi ketika kita capek, kita ada jengkel dan lain sebagainya. Arti itu tidak bisa dipisahkan. Nah, positif psikologi tidak mempelajari tentang emosi positif saja. Nanti kita bisa lihat karena nanti ada juga positif psikoterapi. Nah, itu ada Pak Gini sering melakukan workshop positif psikoterapi juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin bisa kita lihat seperti ini. Mari kita lihat. Bapak Ibu, ini saya paling sering gunakan adalah gambar ini. Nah, gambar ini yang biru tua itu adalah achievement. Kita mungkin bisa oret-oretan juga gitu ya. Achievement yang pernah kita capai itu apa saja? Ya, misalnya kita berhasil sekolah S2 misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu coba lihat, kita perhatikan. Kemudian kekuatan apa yang kita miliki? Pengalaman saya ketika workshop, seminar, ataupun memberi kuliah, ketika saya tanya apa kekuatan mereka dan apa kelemahan mereka, itu respon cepat menjawabnya adalah kelemahan. Kelebihannya malah, kekuatannya malah tidak. Nah, kekuatan ini bisa macam-macam, karakter positif, skill, atau knowledge. Nah, mari kita lihat yang achievement ya, prestasi yang pernah dicapai. Nah, sekarang ada weakness juga di bawah. Kita bisa nulis weakness kita. Biasanya kita cukup akrab dengan weakness kita. Kita tulis semua weakness kita, kemudian kekuatan kita pilih. Sekarang coba kita hubungkan antara achievement ini didukung oleh kekuatan yang mana. Nah, kita bisa, ini contohnya saja ya, misalnya tadi yang lulus S2. Oh, mungkin kita didukung oleh kekuatan kita yang satu ini. Mungkin achievement yang satu lagi ini didukung oleh kekuatan atau strength-strength kita yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan kelemahan mana yang mendukung tercapainya achievement kita tadi, prestasi kita tadi. Coba dihubungkan. Pasti kita tidak menemukan. Artinya, suatu prestasi kita itu didukung oleh kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Nah, sekarang kita problem. Kehidupan biasanya kan ada achievement, ada problem, begitu ya. Nah, sekarang problem kita bayangkan problem yang sudah kita lewati, problem yang pernah terjadi, tapi kita sukses melewati. Nah, ketika sukses melewati, itu didukung oleh strength yang mana? Misalnya seperti ini. Oke, problem A, kita bisa selesai, itu didukung oleh kekuatan kita yang ini. Begitu. Problem satu lagi, mungkin dengan yang ini. Ini cuma untuk ilustrasi ya. Nah, sekarang kita mengatasi problem, itu dengan kelemahan yang mana? Coba kita hubungkan. Kita nggak akan ketemu. Ketika kita bisa mengatasi masalah, itu bukan dengan weakness kita. Nah, seringnya kita mengembangkan itu adalah kelemahan kita. Gitu. Padahal orang berkembang dengan kekuatan kita. Nah, kelemahannya gimana? Kelemahannya cukup diantisipasi aja. Misalnya, saya punya kelemahan ketelitian. Ya sudah, ketelitian itu saya antisipasi dengan apa?
Atau misalnya saya nggak bisa bahasa, saya nggak suka bahasa misalnya, tapi saya harus sekolah di Jerman. Nah, apakah saya harus fokus sekali dengan saya nggak suka bahasa nih? Kita harus cari caranya. Oh, strength saya adalah saya ini orangnya pengen tahuan, curiosity gitu, pengen tahuan, nanti kita bisa cek. Oke, kalau gitu saya mempelajari bahasa Jerman itu, saya ingin tahu Jerman itu ada apa, culture-nya bagaimana. Jadi menjadi media begitu. Jadi sebetulnya kita mengembangkan strength kita untuk mencapai achievement. Kekurangan kita itu kita perlu antisipasi saja. Begitu. Karena di kehidupan kita untuk mencapai prestasi, mengatasi masalah kita, itu justru dengan strength kita. Nah, bagaimana dengan positive psychology? Jadi positive psychology sebetulnya menemukan kekuatan pada manusia untuk mengatasi masalah maupun untuk menikmati dia hidup atau mencapai prestasi juga. Nah, karena dengan begitu kita akan berkembang tapi nyaman, baik untuk komunitas, individu, masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Karena kalau kita lihat tadi ilustrasi tadi, untuk mencapai prestasi maupun untuk mengatasi masalah itu dengan kekuatan kita. Jadi positive psychology adalah bagaimana kita menemukan kekuatan-kekuatan kita yang ada di dalam diri kita. Sehingga nanti di intervensinya pun kita akan ke sana. Baik. Nah, ini pendirinya positive psychology, ada Seligman, Bapak positive psychology, ada Mihai Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson, itu adalah ibu positive emotion gitu ya. Ada Ediner dan lain sebagainya. Nah, mereka mendirikan positive psychology itu sebenarnya tujuannya apa gitu. Tujuannya sebetulnya adalah ini. Karena kebetulan waktu itu Seligman menjadi presiden EPA ya. Jadi ingin mempunyai kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang baik berarti artinya kita berkembang dengan baik gitu ya. Secara finansial juga baik, secara kehidupan kita juga baik. Tapi kita juga menyenangkan kehidupan kita. Kemudian mempunyai meaning. Meaning ini bukan berarti bermanfaat pada diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat pada orang lain. Sebetulnya kalau kita lihat di positive psychology itu dunia akhirat loh. Karena ada kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang bermakna gitu. Bermakna bukan pada diri sendiri atau yang lingkup kecil kita, tapi juga bermakna kepada orang lain. Jadi tujuan positive psychology adalah ke sana. Sehingga apapun yang kita intervensi, apakah nanti konseling juga adalah Ibu Laila termute. Maaf, Bu. Bu Lela kayaknya terputus itunya. Bentar ya. oke. Bisa diulang dari slide yang sebelumnya, Bu Lela, karena tadi keputus suaranya. Oke. Ini malah nggak bisa. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, dan yang kehidupan yang bermakna, itu sebetulnya nanti namanya adalah flourishing. Di awal itu target positive psychology namanya bukan flourishing, tapi authentic happiness. Tapi kemudian berkembang menjadi targetnya adalah flourishing. Flourishing itu apa? Flourishing itu adalah berkembang, tapi nyaman. Jadi ada kombinasi dua seperti itu. Sebenarnya ini yang kita perlukan ketika kita globalisasi. Biasanya kan kompetitif gitu ya, sehingga menyebabkan kita stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, flourishing ini adalah kita berkembang menuju ke depan, tapi kita nyaman. Gitu. Jadi ada kombinasi dua seperti ini. Nah, ini konkretnya seperti apa begitu ya? Nanti kita menuju ke lebih konkret begitu. Nah, konsep flourishing ada beberapa. Jadi ada Case, Harper Enzo, Diner, Seligman. Mungkin saya akan lebih pakai Seligman aja karena dia lebih sederhana. Bapak Ibu nanti bisa lihat yang lain. Penelitiannya juga banyak, jadi bisa dilihat. Nah, yang saya pakai Seligman karena ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi yang merah hijau-hijau sama, yang ungu sama gitu ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama tapi alat ukurnya berbeda. Saya coba pakai Seligman karena lebih simpel, karena ini kita waktunya pendek. Jadi yang disebut flourishing itu apa saja? Kalau kita lihat itu ada positive emotion. Positive emotion itu yang akan menjadi dasar. Nah, kalau di Seligman namanya PERMA, positive emotion, kemudian engagement. Engage berarti kita di dalam bekerja, di dalam kehidupan kita pribadi, kita juga engage gitu kan. Kemudian R-nya, PERMA, relationship.
Relationship bukan hubungan yang baik, tapi di atasnya. Jadi namanya positive relationship. Nanti kita bisa masuknya adalah high quality connection. Nah, kemudian M-nya adalah meaning. Meaning berarti bermanfaat bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang lain. Accomplishment artinya kita berkembang dan kita mengembangkan diri untuk mencapai prestasi. Nah, kalau kita lihat kombinasi ini adalah itu tadi yang di flourishing. Jadi berkembang tapi nyaman. Nah, di masing-masing ini bisa kita melakukan intervensi di masing-masing ini. Tapi ini lebih konkret, lebih jelas ya daripada yang flourishing tadi. Baik, jadi nanti intervensi apapun itu nanti akan kita lihat nanti menuju ke sini semua rata-rata di positive psychology. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau di psikologi itu adalah kalau ada masalah kita selesaikan masalahnya. Benar begitu ya? Nah, di positive psychology masalahnya diselesaikan juga, tetapi juga dioptimalkan performanya. Jadi menuju ke kanan. Jadi tidak sekedar menyelesaikan masalah, tetapi juga arahnya ke kanan. Kalau arah ke kanan, yang bisa membuat dia berkembang, kalau strength-nya dia berkembang. Kalau strength-nya nggak berkembang, dia nggak akan berkembang menuju ke kanan. Sehingga kenapa di positive psychology di awal selalu diketemukan strength-nya orang itu. Karena untuk bisa menjadi berkembang. Jadi tidak cuma fix problem, oh masalahnya apa, ya udah diselesaikan seperti itu, tapi ditarik ke kanan. Nah kalau ditarik ke kanan, kalau kita lihat, inilah yang namanya flourishing. Flourishing adalah posisinya kalau di mental health itu adalah yang paling kanan. Ini kita bisa lihat spektrum di mental health itu adalah yang paling kanan. Itulah flourishing. Nah, sekarang kalau kita lebih konkretkan lagi, flourishing itu bagaimana dia bisa mencapai flourishing? Flourishing akan dikombinasi antara doing dan being. Doing berarti menuju ke depan terus, jadi goal. Ada goal berarti kan ada hope, ya kan? Karena kita ada goal yang ingin dicapai, itu ada hope, ada effort sehingga kita ada optimism, ada pengembangan diri, prestasi, selalu bergerak ke depan. Kombinasi dengan being adalah kesadaran saat ini. Nah, kenapa ada irisan antara positive psychology dengan transpersonal psychology nanti di mindfulness ya, di here and now. Nanti akan ada irisan di sana. Sehingga kenapa di flourishing ini adalah berkembang tapi nyaman karena kita akan kombinasi di dua ini. Karena di otak kita nanti kita bisa lihat. Kalau kita doing terus, nanti otak kita akan capek di sana. Karena kan lebih banyak nanti masuknya di frekuensi atau di oscillasi otak kita lebih banyak nanti mungkin di beta atau gamma. Sedangkan nanti kita kombinasi dengan masuk lebih keluar gitu ya di alfanya gitu. Jadi ini harus dikombinasi sehingga kenapa supaya dia bisa mencapai flourishing. Berkembang tapi nyaman. Nanti kita lihat. Nah, nanti bagaimana kalau itu misalnya masuk di perusahaan begitu ya, nanti kita bisa lihat. Nah, untuk mencapai doing dan being berarti ada power. Karena kita nggak pakai force. Kalau force berarti kita tekanan. Kita bisa mencapai angka 85 skornya, KPI misalnya kita bekerja, 85, tapi itu pakai force. Misalnya, untuk menghindari kegagalan. Menghindari kegagalan gimana? Saya dapat skor 85, supaya saya tidak dikeluarkan oleh atasan. Supaya saya dinilai baik oleh orang lain. Itu sebetulnya adalah menghindari kegagalan. Nah, kalau pakai power, tidak. Dapat skor 85, tapi dia karena ingin mencapai sesuatu. Sehingga proses di internalnya berbeda. Antara yang force dan power. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang akhirnya nanti akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kehidupan yang bermakna. Nah, strength tadi, kekuatan tadi akan membentuk virtue kita, sehingga nanti akan menyebabkan kita flourishing gitu ya. Virtue itu apa gitu ya? Aduh, kebajikan. Nah, kebajikan rasanya filosofis sekali. Ini paling gampang. Imam juga senang menyampaikan ini. Saya senang juga garam dan gula. Bapak Ibu di psikologi sering sekali kita mengatakan bahwa kita unik gitu kan. Manusia tuh unik. Uniknya seperti apa? Gitu. Nah, mari kita lihat virtue. Kalau kita lihat garam atau gula, garam rasanya asin, gula rasanya manis. Kalau asinnya hilang atau manisnya hilang, secara fisik dia masih ada sebagai garam, tetapi fungsinya dia hilang. Itulah sebagai manusia. Kalau manusia dia tidak optimal, yang dimiliki strength-nya dia menjadi optimal, sebenarnya fungsi sebagai manusianya
dia sebetulnya sebagian udah hilang. Padahal Tuhan Berarti mama nggak bisa. adalah unik, setiap orang itu berbeda. Sehingga dia harus menemukan strength-nya dia untuk mencapai prestasi dan juga untuk mengatasi problem-problem dalam hidupnya. Begitu. Nah, strength kita banyak sekali, nah tapi kita bisa ambil yang esensinya aja, yang uniknya. Jadi misalnya 5 strength terbesar kita bisa mengembangkan ke sana. Cukup gitu ya. Baik. Nah, ini kebetulan di Positive Psychology ada yang punyanya Seligman dan Peterson. Itu ada, kita bisa pakai yang lain, ini saya cuma contohkan aja, karena cuma pakai, ini bisa kita pakai di mana saja gitu ya. Nah, ini contohnya kalau yang salah satu yang VI Character Strength, ini juga kita bisa akses free, tapi kalau free itu yang namanya icip-icip ya, kita bisa lihat nanti strength kita ada di mana. Jadi ini ada virtunya, kemudian strength-nya ada 24, tapi tipologi sekali. Kita bisa mengembangkan yang lain. Nah, kalau kita bisa mengembangkan ini, kita punya kehidupan yang bermakna, itu tadi flourishing tadi. Baik, saya tidak panjang lebar di sini. Nah, nanti kita misalnya saya 5, ini kebetulan yang punya saya tidak tahu punya ibu bapak sekalian. Kalau mau pakai itu misalnya, oh saya ternyata 5 itu posisinya di dalam seperti itu. Jadi saya misalnya ya, creativity, curiosity, love of learning, perspective, judgment gitu. Jadi itu apa? Itu ada penjelasannya. Saya tidak panjang lebar di sini, ini cuma untuk pengen melihat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya strength kan beda dengan bakat. Bakat dioptimalkan 100% gitu ya kalau bisa, atau 90%. Tapi strength tidak seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat Aristoteles pernah bicara dia, bahwa strength itu adalah duduknya adalah di tengah. Di tengah, jadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri jadi under, ekstrim kanan jadi over. Harusnya di tengah, itu kan si Aristoteles kan sempat mengatakan gitu mengenai tentang strength itu atau kebajikan. Nah, kalau di tengah itu nanti masuknya optimal use. Kok bisa begitu ya? Gambarannya susah gitu. Baik, kita lihat kan contohnya seperti ini. Jadi kita tidak overuse, tidak underuse, tapi bagaimana itu mencapai optimal use. Contohnya begini, kalau kita menemukan diri kita ketika kita mencari, terus kita menemukan, ini kebetulan pakai punyanya VI Character Strength ya, dia sudah memetakan jelas sekali, misalnya saya tipe kreatif gitu. Kalau saya overuse, saya tuh eccentric. Tapi kalau saya underuse, saya conformity. Artinya kalau saya meeting misalnya, saya nggak akan mengeluarkan ide-ide saya ngikut aja. Nah, saya sebenarnya punya kreatif, tapi saya underuse. Nah, ketika kita tahu bahwa kita masuk kategorinya, misalnya di strength-nya yang 5 tadi, saya ada satu kreatif, tapi ketika meeting, saya diem aja, itu berarti saya ada sesuatu yang perlu, ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Gitu. Kalau overuse bagaimana? Kalau overuse bagaimana? Kalau eccentric berarti dia bagaimana? Dia tetap berkembang, tapi dia akan mengganggu orang lain. Biasanya overuse itu akan mengganggu orang lain. Begitu pula yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa seharusnya masuknya di optimal use yang kanan. Jadi bukan underuse, bukan overuse. Kalau saya misalnya, saya nomor 1 adalah kreatif. Ketika di meeting saya tidak banyak ngomong, saya ngikut saja, berarti saya tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Karena saya masuknya underuse tuh, conformity gitu. Jadi itu juga bisa untuk refleksi kita. Baik, kita kebiasaan defisit mindset, jadi melihat masalahnya apa sih, ada apa dengan orang itu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di positive psychology kita mengajak ke strength mindset gitu. Jadi apa yang kita perlu membangun orang itu, karena setiap orang sebetulnya punya strength. Nah, strength-nya itu yang kita bangun. Baik, nah tadi saya katakan kalau begitu intervensi targetnya adalah flourishing begitu ya. Mari kita lihat. Ini contohnya positive psychotherapy. Positive psychotherapy ini Tayab Rashid dari Kanada dengan Seligman membuat positive psychotherapy. Ini Pak Gini sering melakukan workshop ini. Nah, kalau mereka depresi itu kan lack dari well-being, positive emotion, engagement, meaning in life. Mari kita lihat. Ini yang pertama adalah mencari strength kita gitu ya. Jadi strength-nya dia harus dicari karena kita lihat tadi strength itu untuk mencapai prestasi dan untuk mengatasi masalah kan. Jadi dia harus menemukan strength dulu. Ini kita lihat sesi pertama, di sesi pertama kedua dia harus mencari kekuatan dia. Ujungnya kita lihat yang 14 itu adalah flourishing. Jadi tidak cuma menyelesaikan masalahnya dia saja, tetapi sampai ke flourishing. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ini misalnya,
Nah, tadi saya katakan mindfulness itu adalah irisan dengan transpersonal psychology, tetapi di positive psychology itu ada mindfulness X, ada positive mindfulness. Ini oleh Itay Irfan, itu dari UK, dia mengembangkan dengan 8 step. Mari kita lihat, itu dia juga ujungnya adalah engagement, ada meaning, positive relationship. Jadi ujungnya menuju ke sana juga, ke flourishing sebetulnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ini misalnya MBSP. MBSP dikembangkan oleh Ryan Nimick. Ini kalau kita lihat, itu juga nomor 2 adalah strength-nya harus dibongkar dulu, dilihatin, dicari dulu. Sehingga dia bisa sampai ke engage terhadap kehidupan dia. Jadi kalau kita lihat ada bagaimana, karena tadi kita lihat kan, kalau dengan strength itu justru kita bisa mengatasi masalah dan mencapai prestasi. Sehingga itu dibongkar gitu. Baik, bagaimana dengan di perusahaan gitu ya? Nah, kalau di perusahaan biasanya kan normal gitu ya yang dicari, profit, efisien, efektif gitu kan. Itu dari organisasinya. Dari individunya bagaimana? Oh, sehat secara psikis, sehat secara fisik, itu sudah bagus gitu. Nah, kalau di positive psychology tidak. Dia targetnya adalah untuk individu adalah secara fisik dia punya vitalitas yang tinggi. Berarti energinya besar kan? Kemudian secara mental dia flow. Nah, kalau bisa flow itu adalah bisa tercapai orang sampai flow itu berarti dia mengalir gitu ya, konsentrasi penuh, menikmati sampai waktu itu begitu pendek bagi dia gitu ya, waktu itu cepat sekali. Nah, dia bisa melakukan itu kalau tantangannya tinggi, skill-nya tinggi. Nah, skill bisa tercapai tinggi kalau kita mengembangkan strength kita. Itu baru kita bisa flow. Energi kita juga bisa besar. Kalau kita mengembangkan strength kita, energi kita akan menjadi besar. Vitalitasnya, sepertinya energinya nggak pernah habis begitu. Karena apa? Didominasi emosi positif. Nanti kita bisa lihat bagaimana emosi positif mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh kita. Bagaimana mempengaruhi HPA akses dan CRF dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat gambaran emosi positif dan emosi negatif. Kalau kita lihat yang kiri adalah emosi negatif dari yang aktivitas tinggi, high arousal, sampai yang paling rendah gitu. Nah, tadi kalau di pekerjaan tadi, kalau di sini bisa workaholic, posisinya ada di sini. Kalau di sini burnout. Ya. Nah, kalau emosi positif yang di bawah gitu ya, puas adalah kepuasan kerja. Puas belum tentu, kepuasan individu belum tentu perusahaannya puas gitu ya, karena ini subjektif sekali. Nah, yang bagus sekarang apa? Sebetulnya kan engagement. Nah, engagement letaknya adalah di positive emotion yang high arousal, yang antusias, energi besar, bahagia, begitu. Nah, ini bisa dicapai kalau kita tadi mengembangkan itu tadi. Baik, nah sekarang bagaimana kalau kita terkait dengan yang negatif gitu, emosi kita. Kalau frustasi kita lihat nih, heart rate kita seperti itu. Nah, kalau apresiasi heart rate kita seperti itu. Jadi memang mempengaruhi sistem di tubuh kita. Nanti kita bisa lihat bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita. Gitu ya, ketika kita membangun positive emotion. Bapak Ibu sayangnya di dunia ini Bapak Ibu nggak usah melihat yang banyak ini ya. Bapak Ibu lihat level itu aja. Level ini ada 14, saya ambil yang punyanya Hawking. Saya coba ambil punyanya Hawking untuk ini karena lebih memperjelas. Kalau yang garis hitam itu ke atas itu adalah super consciousness, yang bawah ini kita lihat. Yang bawah di garis hitam itu di bawahnya ada pride. Pride itu belum masuk super consciousness, tapi sebenarnya dia udah mengembangkan. Tapi egonya masih bulat gitu. Nah, ini sering dapat stres juga gitu kan. Nah, di bawahnya kemarahan. Kalau kemarahan dia melihat dunia ini seperti apa? Antagonis dengan dia. Kalau diberi masukan kesannya adalah menyerang dia. Sayangnya di dunia ini kebanyakan adalah posisinya adalah di bawah ini. Di sini. Jadi peran psikologi penting sekali di sini ya. Apalagi situasi yang tidak pasti seperti ini akan memudahkan yang posisi di sini dia mengalami masalah yang cukup besar dibandingkan adalah orang-orang yang posisinya di courage ke atas. Nah, ini akhirnya karena ini semakin yang di bawah ini di garis hitam ke bawah ini yang banyak. Nah, yang shame dan guilty ini menyebabkan orang kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi misalnya kita marah, kita malu, makanya di Jepang itu banyak bunuh diri karena dia malu atau rasa bersalah gitu. Nah, itu bunuh diri. Anak tidak bisa beli pakaian, dia bunuh diri karena dia rasa malu yang berlebihan kepada teman-temannya, itu bunuh diri. Kalau di Indonesia kan ketangkap KPK nggak malu malah dadah-dadah, jadi ya urat malunya nggak ada di sini ya. Kalau di Jepang kan bunuh diri.
Jadi ini menunjukkan bahwa peran psikologi ini penting sekali. Apalagi sekarang eranya sudah berubah, komunikasi berubah, kemungkinan nanti juga ketika kita melakukan konseling ada perubahan gitu ya. Tidak selalu face to face, tatap muka. Baik, tadi kalau kita lihat positive emotion dan di sini. Nah, kalau yang di kiri itu berarti kita pakai force. Kalau yang di kanan kita berarti pakai power, pakai kekuatan. Nah, kita perlu mengembangkan pakai kekuatan supaya kita ketika berkembang kita nyaman. Baik, nah kalau kita lihat bagaimana sih sebetulnya kalau di osilasi otak kita gitu ya, di frekuensi otak kita. Kalau kita banyak pakai di beta, memang kita kehidupan sehari-hari kan banyak pakai di beta. Logika berpikir, konsentrasi tinggi. Tapi kalau kita terus-terusan di situ, kita berarti akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, hormon-hormon yang keluar juga hormon adrenalin, kortisol, sehingga itu akan mempengaruhi sistem imun kita. Nah, bagaimana kalau itu muncul gitu ya, muncul alfanya gitu. Ya walaupun semua itu kan ada di dalam diri kita, tetapi yang muncul dominan saat itu. Kalau yang muncul alfa, itu yang keluarkan akan serotonin, dopamin gitu ya, endorfin, endogenous morfin. Sehingga kenapa orang kalau dia ada di posisi ini, dia kelihatan segar. Karena tidak terjadi apoptosis sel, selnya tidak mati sebelum waktunya, tapi segar gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau dulu jatuh cinta, ya gitu kan kelihatan cantik atau kelihatan lebih ganteng gitu ya. Karena kita sebetulnya karena kita senang di situ. Nah, sebetulnya kita perlu kombinasi ini di beta dan di alfa. Tadi kalau kita lihat doing dan being, tadi sebetulnya mengkombinasikan ini. Tadi kan di flourishing tadi ada doing dan being gitu ya. Jadi mengkombinasikan masuk ke sini. Supaya kehidupan kita nyaman sehingga kita bisa mengatasi problem dan kita bisa mencapai prestasi. Nah, bagaimana nanti di konseling? Kenapa ini kita paparkan? Karena nanti di konseling juga nanti masuk ke sana juga. Baik. Nah, ini di brainwave kita kalau kita lihat seperti ini. Di osilasi otak kita seperti ini. Sayangnya otak kita tuh hobi traveling. Nanti kita bisa lihat ketika kita here and now gitu ya. Nah, ini dari Barbara. Jadi ini tentang Broden-Embil Theory of Positive Emotion. Ini jadi untuk melakukan transformasi, Bapak Ibu bisa referensi baca ini untuk melakukan transformasi. Nah, ini nanti saya tidak membahas di sini, nanti bisa dipelajari sendiri. Yang saya ingin fokuskan adalah di sini. Bapak Ibu bagaimana kita membangun gitu ya, yang tadi bisa supaya flourishing tadi. Nah, tetapi kita punya kehidupan masa lalu. 1 menit yang lalu itu adalah masa lalu, 1 detik yang lalu adalah masa lalu juga. Apa yang perlu dilakukan di masa lalu? Yang kita perlu lakukan adalah forgiveness. Forgiveness bukan untuk sekarang, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Karena seperti kita membawa ransel ya, ransel ada bebannya. Ketika kita membawa terus, sebetulnya itu menghambat langkah kita ke depan. Berbeda kalau itu kita letakkan. Nah, nanti kita menggunakan forgiveness. Nanti forgiveness-nya pakai apa? Nanti ada beberapa cara. Baik. Nah, pas adalah tadi saya katakan 1 menit yang lalu, 2 tahun yang lalu itu adalah pas. Nah, kita bisa melakukan kebersyukuran. Oh, kita sering kok mengatakan kebersyukuran, saya bersyukur. Nah, ini agak berbeda, tetapi bersyukur yang kita rasakan dalam hati dan ucapan. Jadi bukan cuma diucapkan, tapi kita rasakan dalam hati kebersyukuran itu. Kenapa itu nanti penting? Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, kebersyukuran itu penting sekali karena dunianya sama, nanti kita bisa lihat angle yang berbeda. Nanti kalau kita melakukan itu, misalnya kita 1 minggu, kebetulan saya dulu melakukan selama 3 bulan, sehari saya nulis 10 gitu ya. Itu angle-nya jadi berbeda, dan ketika saya letakkan, itu menjadi habit kita. Jadi seperti teori behavior. Jadi kita sudah menjadi habit kita. Hal kecil aja langsung kita bersyukur, walaupun kita tidak menulis nantinya. Nanti tekniknya juga tidak harus selalu menulis. Nah, ini untuk yang pas. Sorry. Nah, yang pas seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau untuk membuat gratitude journal, misalnya kita mau tulis, karena akan berbeda kita menulis di komputer dengan kita menulis tangan. Itu akan berbeda. Atau cuma sekedar diucapkan di mulut, itu berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu bisa menulis seperti ini, terima kasih Tuhan, Allah, atau saya memiliki orang tua atau suami yang bertanggung jawab misalnya. Kalau sehari, ini kita menulis misalnya 2 ya. 2 adalah yang kita terima, gitu ya, yang kita terima. 1 dicoba yang adalah yang kita bisa memberi.
efeknya luar biasa adalah yang ketika kita mengucapkan rasa bersyukur ketika kita bisa memberi, efeknya lebih besar daripada yang dua itu. Nah, kita bisa menulis seperti ini, tapi bisa juga dimodifikasi, tapi itu ditulis. Kalau itu kita coba rutin dalam periode tertentu, satu hari mungkin kita menulis adalah hal yang besar-besar. Nanti kalau udah jalan 1 minggu, 2 minggu gitu ya, yang kita tulis adalah yang kecil-kecil. Bernafas pun kita bersyukur. Kemudian kita punya tangan, kita bersyukur. Gitu ya. Sehingga banyak sekali yang kita syukurin. Sehingga yang terjadi apa? Emosi positif yang keluar. Nah, ini adalah dasar kita bagaimana kita membangun emosi positif. Angle-nya jadi berbeda, dunianya sama sebetulnya. Gitu. Nah, ini contohnya ketika membuat jurnal kebersyukuran gitu. Bapak Ibu bisa modifikasi. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang now gitu? Jadi present moment. Karena begini, otak kita tuh holografis, senangnya traveling. Bapak Ibu kan mungkin duduk di suatu seminar atau mungkin duduk di mana gitu ya. Di kelas misalnya, kalau yang masih kuliah, otak kita lari-lari kemana-mana. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang traveling dan gratis gitu ya. Kita bisa traveling dan gratis. Nah, itu yang kadang-kadang justru menyebabkan emosi kita tidak muncul emosi positif. Nah, kita perlu melakukan sesuatu di sini, di nol ini. Nah, kita sering autopilot gitu. Jadi kita sering mindlessness gitu. Jadi yang kita pikirkan nanti, ke depan terus gitu. Tapi kita lupa sekarang. Gitu. Kemudian juga kita ngalami sekarang ada pandemik gitu. Kita fokus pada masalah ini gitu. Jadi ini kita ajak yang here and now tadi, yang sekarang itu adalah kepada ke mindfulness. Nanti contoh-contohnya banyak, kita bisa pakai mindfulness yang modelnya meditasi, tapi juga bisa mindfulness aktif yang biasa kita sebut juga mindful living. Jadi meditasi aktif. Mindful living tidak perlu waktu khusus, jadi misalnya kita nyetir gitu ya, naik motor atau naik mobil, kita bisa melakukan mindful living. Nyuci kita bisa lakukan mindful living. Kita bisa lakukan semua seperti itu. Misalnya habis makan malam, kita cuci-cuci. Yang disebut mindful living seperti apa? Kita rasakan kehadiran kita sepenuhnya saat ini tidak berpikir, walaupun tetap ada berpikir ya, tapi usahakan untuk tidak berpikir, cuma dirasakan saja, hadir sepenuhnya, rasakan dunianya lebih lambat. Jadi ketika mandi, itu bisa kita gunakan mindful showering. Nah itu kita akan merasakan lebih rileks tadi. Kalau kita masuk di otak kita, osilasinya kita bisa masuk di alfa tadi. Jadi kita ajak menuju ke sana. Nah kenapa? Kalau kita lihat relaksasi, jadi kita melakukan self focus gitu ya, kita melakukan relaksasi yang terjadi apa? HPA akses kita akan turun, CRF kita juga akan turun. Kemarahan kita juga akan turun, cuman syaratnya memang ini harus konsisten kalau melakukan ini. Kalau 2 hari melakukan, 1 minggu off gitu, mesti ngulangi lagi gitu ya. Memang syaratnya memang harus konsisten dan rutin. Nah, tapi sulit misalnya. Nah, gak apa-apa dilatih aja, biasa, nanti jadi kebiasaan. Gitu. Saya kebetulan melakukan ini seperti meditasi, itu saya melakukan tahun 2003. Kalau mindful living-nya belum lama, kurang lebih baru sekitar 4-5 tahun ini. Sehingga ini kita bisa menurunkan emosi kita, sehingga mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Gitu ya. Kortisol juga terjadi penurunan, adrenalin, noradrenalin. Nah, kita lihat ini proses didik, karena tubuh kita sebetulnya reaksi kimia kan. Ketika terjadi stimulus, kalau kita lihat, ketika ada stimulus, itu akan mempengaruhi 3, sistem otonomi, perilaku kita, juga sistem endokrin kita, sehingga kita terjadi seperti ini. Gitu. Nah, tubuh kita reaksi kimia. Nah, ini yang kita perlu atur gitu ya di sini supaya juga tampilan fisik kita atau sistem imunitas kita semakin baik. Bapak Ibu, saya tidak pandang. Bapak Ibu mungkin bisa lihat secara teknis bagaimana cara melakukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu kalau tertarik bisa lihat di sesi 3 di YouTube namanya membangun positif dengan mindfulness dan mindful living. Bapak Ibu bisa lihat di sana karena di sana ada teknik-tekniknya yang diajarkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan future? Karena kita masuk hope dan optimism. Bedanya orang optimis dengan pesimis itu berbeda kan? Kalau pesimis melihat kegagalan itu adalah permanen. Kalau melihat keberhasilan itu sementara kalau orang pesimis. Kalau orang optimis kan melihat kegagalan ini sementara. Tapi kalau melihat kesuksesan dia permanen. Artinya ketika orang optimis adalah
ketika juga dia melihat ada kendala, itu adalah tantangan. Kalau yang pesimis berbeda. Nah, ini akan terbangun kalau kita punya hope. Jadi bedanya orang apatis dengan orang yang punya hope, karena orang apatis itu kan hari ini dengan besok itu sama saja, sehingga kenapa dia apatis. Nah, bagaimana kita membangun hope dan optimism? Makanya kita perlu melakukan goal. Kita punya pengen goal apa sih? Cara melakukan seperti apa? Nah, itu sehingga kita kombinasi tiga-tiganya ini. Nah, nanti yang itu tadi yang masuk ke flourishing. Ini masuknya yang doing tadi. Yang no tadi yang being. Jadi kalau kita lihat, yang pas ini adalah mensupport dua-duanya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke konseling online. Nah, itu materi yang nanti kita akan pakai ketika kita melakukan konseling online. Artinya di positive psychology ada target sebetulnya bukan selesai di masalah saja, tapi bagaimana itu berkembang. Nah, tapi kalau sekarang di pandemik seperti ini, kalau yang dibutuhkan situasinya adalah situasi yang sekarang, sementara, nanti kita pakai konselingnya, itu bisa kita pakai dikombinasi ya, nanti kita bisa lihat. Baik, sekarang pertanyaannya, konseling atau psikoterapi online ini? Karena bisa saja dia datang, ternyata dia ingin konsultasi, ternyata ini enggak konseling, tapi sebetulnya kita perlunya adalah psikoterapi. Apa perbedaannya? Walaupun masih cukup banyak perdebatan ya tentang konseling dan psikoterapi begitu, yang di online ya. Baik, kalau konseling bisa dikata Bapak Ibu sudah tahu semua, ini sangat basic sekali. Saya cuma ingin merefresh aja karena nanti di konseling dengan pendekatan positive psychology ada kombinasi dengan psikoterapi. Nah, konseling kalau kita lihat adalah cuma membantu orang normal, ada beberapa pendapat ya, membantu orang normal mencapai tujuannya supaya berfungsi lebih efektif gitu kan. Membantu untuk menghadapi tugas-tugas perkembangannya, tapi tidak merubah kepribadiannya gitu, quote and quote gitu ya. Untuk menumbuhkan aja gitu. Jadi terbatas mempengaruhi proses seseorang pada suatu tertentu gitu. Nah, bagaimana dengan psikoterapi? Nanti di positive psychology seperti apa konselingnya? Nampaknya kita harus kombinasi dengan psikoterapi yang jenis tertentu. Nah, contohnya begini, kalau kita lihat di psikoterapi kan kita sudah tahu kan, kita melakukan ini gitu ya. Melakukan perubahan pada struktur dasar perkembangan kita gitu. Perkembangan klien gitu. Memperhatikan sekarang juga akan datang prosesnya pasti panjang. Kalau konseling lebih pendek. Psikoterapi pasti akan lebih panjang karena yang dilakukan adalah berbeda. Nah, psikoterapi sendiri kan ada yang suportif, ada reedukatif dan rekonstruktif. Nah, kalau di positive psychology bagaimana? Karena targetnya tadi adalah masuknya adalah ke flourishing sebetulnya. Jadi masuknya bagaimana sampai ke flourishing. Mungkin bisa tidak tuntas sampai flourishing, tetapi kita berikan dia PR atau kita berikan dia contoh yang dia bisa melakukan sendiri, yang tinggal komitmennya dia yang kita minta untuk dia berkembang ke sana. Artinya tidak sampai tuntas seperti positif psikoterapi tadi, tetapi tetap itu kita berikan, memang keputusannya ada di tangan klien itu sendiri. Sehingga mungkin model seperti ini kita ambil gitu, psikoterapi yang reedukatif ya, bertujuan untuk mengubah pikiran dan perasaan untuk berfungsi lebih efektif. Tadi karena yang dibangun adalah strength-nya begitu. Kemudian psikoterapi yang suportif juga. Jadi mungkin yang model psikoterapi yang ini kita ambil di dalam konseling di positive psychology karena tetap intervensi adalah masuknya adalah menuju ke tingkat tinggi dari well-being tadi. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke konseling online. Saya tidak menceritakan teknik pada konseling online karena tidak bagian dari ini, karena ini akan panjang. Karena mengapa? Konseling online ini tidak mudah. Setahu saya EPA sudah mengeluarkan kode etik konseling online tahun 2005. Sebenarnya tahun 1995, sejak mulai ada internet itu mereka sudah mulai memperhatikan, tapi 2005 mereka sudah menyempurnakan kode etiknya. Nah, kenapa konseling online itu akan menjadi perhatian kita gitu ya? Karena kita ini akan menjadi pilihan, apalagi dalam beberapa bulan ke depan ini, mulai sekarang kita sudah mulai online terus, dan ini akan membuat orang jadi terbiasa dengan konseling online. Walaupun konseling online juga sangat banyak positifnya ketika tidak terjadi pandemik, misalnya orang yang dia tidak berani berhadapan dia bisa melakukan. Nah, cuman ada kode etiknya. Saya tidak tahu mungkin masih digodok kalau di HIMSI tentang kode etik konseling online karena berbeda.
gitu ya, berbeda. Diperlukan communication tools, artinya ini sebagai ini communication tool ini adalah vital untuk komunikasi yang efektif. Karena kan kita dengan klien adalah dengan komunikasi. Terjadi virtual relationship. Ini memerlukan sebetulnya skill tertentu dengan adanya seperti ini. Tools-nya pun kita bisa macam-macam kan. Medianya kita bisa macam, bisa chat, teks dengan teks, bisa dengan email, bisa dengan kita bisa kombinasi, kita bisa dengan video conference atau mungkin dengan telepon. Kita bisa kombinasi atau kita dengan single. Nah, artinya kita perlu skill tertentu karena berbeda. Karena kita tidak bisa lihat mungkin mikro ekspresinya atau mungkin makro ekspresinya juga kelihatannya cuma sedikit. Dan bagaimana empatinya, gitu. Sehingga kita perlu melakukan goal setting dalam konseling itu. Kita mau melakukan apa? Nah, online empati bagaimana? Ekspresi dari feelingnya bagaimana? Moodnya kita tahu akuratnya seperti apa? Karena akan terjadi mutual pengertian, saling pengertian antara klien dan si konselor dengan media. Jadi ada medianya. Yang media ini bisa menjadi gangguan. Gitu. Jadi kita perlukan. Oh ya, saya lupa yang kode etik. Kode etik juga nanti terkait dengan keamanan juga gitu. Karena itu ada data-data dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa tidak aman begitu ya. Jadi kode etik dan keamanan itu menjadi penting ketika konseling online. Nah, skill ini menjadi spesialis skill. Kenapa? Perlu skill-skill tertentu. Bagaimana dia ketika melakukan dengan individu, kliennya, atau grup, couple, mungkin atau family. Akan berbeda ketika face to face. Sehingga perlu skill sendiri. Saya nggak tahu di IMSI mungkin sedang digodok juga skill yang terkait dengan konseling online yang mungkin nanti tersertifikasi begitu ya. Sehingga memang mempunyai ini menjadi skill yang spesialis karena memang sangat diperlukan skill-skill tertentu. Nggak cukup empati biasa gitu. Online empati itu seperti apa? Dan harus ada mutual pengertian yang mutual gitu antara klien dan kita yang sekarang ada medianya. Gitu. Yang medianya kalau teks itu tergantung emosi yang menerima kan. Saya mengirim pesan ke Bapak Ibu lagi jengkel, ada kalimat saya sebetulnya biasa, Bapak Ibu meresponnya juga tergantung situasi saat itu. Nah itu kan kita perlu pahami hal-hal seperti itu. Sehingga ini kita perlu skill khusus begitu. Jadi saya tidak berbicara di sini karena ini ada sesi sangat khusus sekali dan ini memang perlu skill yang mungkin terjadi, mungkin ada sertifikasinya nantinya ke depannya. Ini mungkin menjadi pikiran kita bersama. Gitu. Kemudian bagaimana dengan positive psychology counseling? Nah, positive psychology counseling di sini saya tidak membahas tentang online-nya, karena online-nya tadi dengan media seperti itu, tapi mengkombinasikan medianya plus konten dari positive psychology tadi. Tadi kan ada beberapa positive psychology, jadi kita sudah tahu dasarnya, sehingga kenapa orang bisa berkembang dan lain sebagainya harus melakukan apa, begitu ya. Nah ini kalau kita lihat, jadi kalau kita melakukan pendekatan positive psychology, jangan lupa tentang etika, keamanan, communication tools-nya, online counseling skills-nya. Itu kita perlu sudah memiliki ini, begitu. Nah, kombinasinya bisa macam-macam. Nah, kita bisa pertama, mungkin kita bisa begini, karena akan tergantung nanti dengan situasinya ya. Misalnya Bapak Ibu, muncul apa ya? Bapak Ibu misalnya begini, karena dia online, dia mendaftar dulu, mengisi form misalnya kan. Ketika mengisi form, dia akan mengisi macam-macam, Bapak Ibu bisa juga kalau diperlukan, Bapak Ibu memberikan guidance untuk menyalurkan kemarahannya dia, karena ketika tahu masalahnya itu, diberikan guidance untuk melakukan itu, tapi dengan cara menulis atau menggambar. Jadi tidak yang pakai sansat gitu ya, bukan yang seperti itu, tapi untuk menulis atau menggambar. Yang dia energinya itu dia salurkan di situ, gitu. Itu bisa dikombinasi seperti itu, karena bisa ketika dia menulis mendaftar secara online, kita bisa mengirim email kepada dia untuk sebelumnya dia melakukan itu. Atau ini juga tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Karena kita bisa membangun emosi positif nantinya.
Tapi kita bisa melakukan itu. Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu memerlukan atau tidak bisa melakukan seperti ini. Kemudian, nah, karena kita orang yang mengalami gangguan, itu adalah dia fokus pada masalah. Biasanya mereka tidak fokus pada solusi. Sehingga perlu dibangun emosi positifnya. Dia melihat dunia adalah kecil, sehingga dia stuck di situ. Karena dunianya adalah dunia, misalnya gini, pandemik ini. Oh, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Saya tidak bisa berelasi dengan siapa-siapa. Saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa ke masjid. Tapi dengan kita melihat hal yang berbeda, kita membangun emosi positif dengan kebersyukuran, yang tadinya kita lihat fokusnya ada di masalah, kita ajak mereka, angle-nya, itu adalah apa yang bisa kita syukuri, gambaran besarnya situasi ini, misalnya begini. Saya contohkan, saya paling senang mencontohkan begini. Ketika ada orang melukis di atas atap yang tinggi, dia lukisannya bagus sekali, dia bangga, dia kemudian mundur gitu ya, karena dia saking bangga. Nah, kalau satu langkah lagi dia mundur, dia jatuh dari gedung yang tinggi itu tadi. Dia di atap gedung yang tinggi. Dia sedang melukis, lukisannya bagus, mundur satu langkah lagi, dia akan jatuh. Kemudian ada orang, dia lihat, orang itu akan mundur. Yang dia lakukan apa? Merusak lukisan itu. Kalau dirusak, kira-kira dia mundur atau maju? Pasti maju kan? Nah, dia sebenarnya terselamatkan. Tapi dia fokusnya adalah lukisan saya yang dirusak. Karena dia tidak melihat gambaran besarnya. Nah, dengan melakukan jurnal kebersyukuran, kita nanti bisa mengajak ke gambaran besarnya pada situasi itu. Karena tadi kan situasinya adalah di ketidakmenyenangkannya atau fokus pada masalahnya. Nah, ini kita ajak menuju ke situ. Nah, kalau dia bisa membuat jurnal kebersyukurannya, disebut jurnal tadi yang tertulis tadi, seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga bisa memodifikasi kok, terserah bisa melakukan apa, misalnya pakai box atau stopwatch gitu ya, menulis kemudian dimasukkan gitu. Oh, saya mau menulis gitu ya, supaya ada rasa pleasure-nya di situ, kesenangan, nulis dimasukkan begitu. Bisa. Plus, bisa ditambah juga, ketika kita mengucapkan kebersyukuran, misalnya, saya ternyata bersyukur ketika saya tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan kebersyukuran kita pada orang-orang tertentu itu, kita bisa membuat surat rasa terima kasih kita dengan kebersyukuran itu diberikan orang tersebut. Nanti itu akan berdampak kepada relasi kita dengan orang itu dan akan berdampak dengan diri kita. Jadi dampaknya double. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah, orang itu bisa kita ajak untuk melakukan seperti itu. Nanti Bapak Ibu ini kami sampaikan semua, tinggal nanti ketika konseling, mana yang diperlukan, apakah dulu ini atau ini. Tetapi lebih baik adalah yang membangun emosi positif dulu. Karena memudahkan, begini, orang yang didominasi emosi positif, itu kecenderungannya orangnya mudah terinspirasi. Cepat sekali terinspirasi. Jadi orang yang mudah terinspirasi biasanya adalah didominasi emosi positif. Kalau orang didominasi emosi negatif, bagaimana dia mudah terinspirasi orang lain? Karena yang dilihat adalah kekurangan. Hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi ini kita bangun gitu di sini. Nah, Bolehlah, sorry. Iya. Waktu kita 25 menit lagi, lumayan banyak pertanyaan, jadi tolong diatur aja waktunya. Oke, saya cepatkan ya, semoga 5 menit. Masih banyak menit lagi. Baik, jadi nanti review strength. Jadi Bapak Ibu, ini slide-nya bisa saya sampaikan nanti ke panitia. Bagaimana kalau nanti juga bisa mereka bisa dapat ya. Jadi nanti saya buatkan Google Drive aja. Oke, baik. Jadi kita bisa review strength kita. Jadi klien itu diajak review strength-nya. Dia bisa tanya pada orang yang terdekatnya, kekuatan dia apa. Jangan tanya kelemahannya. Dia sudah cukup akrab dengan kelemahannya. Kemudian tanya dia, waktu dia punya masalah-masa lalu, dia menggunakan strength yang mana? Dibangkitkan kembali kemampuan dia mengatasi problem itu dengan strength yang mana. Nah, sekarang dia kan ada problem juga. Jadi supaya dia bisa membuat action plan-nya, dia harus melakukan apa. Terus kemudian kita review kemajuannya, begitu. Nah, tadi forgiveness, Bapak Ibu kita bisa menggunakan surat, ya, surat kita bisa membuat surat, habis itu kita buang suratnya, atau kita bakar, atau kita simpan juga bisa. Saya senang menyarankan adalah meditasi cinta, karena meditasi cinta itu bagus, karena ini meditasi cinta Bapak Ibu bisa ambil dari bukunya Ajahn Brahm yang buku Superpower Mindfulness. Kenapa saya sarankan ini? Karena itu juga membangun cinta pada diri kita. Jadi selain kita juga memaafkan, kita membangun cinta dengan diri kita. Dia pakai prinsip adalah
Karena kalau kita marah dengan orang itu kan kalau kita memaafkan tidak bisa. Jadi seperti batang kayu yang basah kita kasih api kan tidak bisa menyala. Nah, dia konsepnya seperti itu. Jadi dinyalain dulu api cintanya sehingga dia bisa memaafkan. Nah, itu saya sarankan untuk membaca itu. Ada juga bisa yang forgiveness yang lain, tapi saya sarankan melakukan itu. Karena ini waktunya pendek, kalau workshop biasanya saya ajak bersama-sama untuk melakukan meditasi cinta. Kemudian positive relationship ini kita bisa dipakai, bisa tidak, tapi bisa kalau dia ada masalah dengan relationship kita bisa bangun. Kadang-kadang begini, kita ketika tidak suka dengan orang gitu ya, itu karena kita fokus pada ketidaknyamanan kita dengan orang itu. Nah, itu dipaksa. Lihat kesamaan kita dengan, kan kalau teori Gestalt kan kita didekatkan oleh kesamaan gitu ya. Nah, lihat kesamaan kita apa? Jangan-jangan malah kita kesamaannya sama sebetulnya gitu ya. Terus lihat strength-nya orang lain. Nah, dua ini saja, kita nggak sampai yang banyak gitu ya. Dua ini saja kalau Bapak Ibu melakukan ini, itu adalah sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan berdampak terhadap hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Ketika kita melihat kekuatan orang lain nyaman loh dengan kita. Begitu. Karena kan frekuensi itu kita kerasa, proton neutron itu kan akan kena gitu ya. Nah, kemudian melakukan mindfulness atau mindful living, Bapak Ibu tadi yang bisa teknisnya bisa dari YouTube yang sesi ketiga tadi itu membangun positive emotion dengan mindfulness dan mindful living. Bapak Ibu bisa sarankan seperti itu, dilatih kliennya untuk melakukan seperti itu. Kemudian karena tadi ada tujuan hidup, jadi setelah dia bisa mengatasi masalah tadi ya, jadi di sana tadi yang ke depan setelah dia bisa mengatasi masalah, diajak ke depan, bukan selesai sampai masalahnya. Kemudian dia diajak tujuan hidupnya dia apa, dilakukan goal setting. Kemudian action plan-nya itu adalah bagaimana mencapai goal setting, berarti dia melakukan pengembangan untuk mencapai yang tadi accomplishment, kalau tadi di flourishing perma tadi ya, achievement tadi. Yaitu kita dengan apa itu? Dengan mengembangkan strength kita. Nah, apakah nanti goal setting-nya kita di relasi, materi, atau kombinasi, spiritual, dan lain sebagainya, setiap orang berbeda-beda. Tapi diajak untuk membuat goal setting, kemudian dia mencapai melakukan itu. Sehingga mengarahnya supaya ke depan tadi. Gitu. Jadi menuju ke depan, berkembang. Supaya tadi berkembang, tapi juga nyaman, karena tadi emosi positif kan yang dominan. Gitu. Kemudian lakukan reward. Apakah kita sendiri atau kita dengan keluarga, pasangan, tapi nikmatilah kehidupan ini. Begitu. Nah, kalau kita tadi 1-8 tadi sebenarnya kita mengintegrasikan membangun positive emotion, accomplishment, meaning, positive relationship. Tadi kita lihat adalah itu adalah flourishing, begitu. Ini tadi ya. Jadi flourishing, doing dan being. Jadi nanti Bapak Ibu yang konten dari positive psychology bisa dikombinasi, fokusnya lebih banyak di mana, tergantung kasus yang dihadapi. Nah, jadi sehingga kita punya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan baik, dan kehidupan yang bermakna, supaya kita sampai tua memiliki kualitas hidup yang baik, termasuk kepada klien kita. Begitu. Begitu Bang Hendy. Kadang-kadang saya panggil Pak Hendy, kadang Mas Hendy, kadang Bang Hendy. Begitu. Monggo, silakan jika ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita ke ini aja dulu Bu Lela. Ya. Ke pertanyaan yang ada di chat. Oke, apa aja Mas? Saya dipilihkan. Ya. Yang mungkin yang paling banyak. Iya. Banyak kan nih bilang Ibu Lela cantik gitu. Terus apa lagi? Ibu Lela memberikan strength. Banyak. Itu bukan pertanyaan berarti ya. Pernyataan. Pernyataan ya. Tadi ada pertanyaan Bu Trisa tadi bagus, tapi paling atas sendiri. Pertanyaan punya Bu Trisa atau apa tadi paling atas sendiri. Tadi tolong dibacakan aja Bu. Aduh, silakan naik. Dibacakan aja. Bentar. Bu Trisa mana ya? Online nggak? Aduh, udah ketutup ya. Semoga saya tidak tidur hanya 2 jam ini nggak kelihatan ya. Karena pakai ya communication tools ini ya, jadi bisa mengelabui. Ayo Bu Ica, sampaikan aja pertanyaannya, ketutup soalnya. Iya, ketutup. Nah, hadir Pak. Halo ya, silakan. Ica. Suara saya terdengarkah? Sudah. Kedengaran. Ya, selamat sore Bu Laila dan semuanya. Tadi saya tanya tentang flourishing, tadi kan dikatakan bahwa berkembang tapi tetap nyaman begitu ya. Tapi pada pengalamannya gitu, biasanya kan orang itu mengalami banyak
di dalam kehidupan tuh nggak selalu hal-hal yang datar-datar aja ya. Kadang kita mengalami penderitaan, tapi justru dari situ kita berkembang gitu. Jadi yang dimaksud nyaman di dalam flourishing ini seperti apa? Oke, nyaman terima kasih Mbak Ica. Yang disebut nyaman tadi adalah didominasi emosi positif. Emosi positif kalau kita lihat kan ada semangat gitu ya, ada happiness, ada excited. Kalau kehidupan kita didominasi seperti itu kan kehidupan kita nyaman. Jadi nyamannya adalah seperti itu. Jadi yang disebut nyaman adalah bisa nggak kita mengalami masalah terus kita berkembang? Bisa, tetapi kalau kita mempunyai strength loh. Kalau kita nggak punya strength nggak bisa. Seperti kita mengatasi problem tadi. Ketika kita bisa mengatasi problem, sebenarnya kita menggunakan strength kita. Makanya strength itu menjadi penting ketika kita mengatasi problem itu. Sehingga kita bisa berkembang. Kehidupan kita kan nggak mulus-mulus saja. Tapi ketika kita mengembangkan strength kita, itu problem itu kita bisa atasi. Sehingga kita bisa jadi lebih berkembang lagi. Tapi kalau kita tidak punya strength, problem itu juga membuat kita tidak berkembang. Jadi kalau Mbak Ica tadi misalnya menyampaikan problem itu bisa berkembang, berarti menggunakan strength-nya. Gitu. Begitu Mbak Ica ya. Nah, yang kita harapkan memang didominasi emosi positif tadi. Emosi positif apa? Misalnya kita relax, kita semangat, kita happy, didominasi. Tapi kan kadang-kadang memang ada kita yang negatifnya gitu kan muncul, tapi didominasi emosi positif. Didominasi daripada didominasi emosi negatif begitu ya. Oke, Mbak Ica. Salam untuk yang teman-teman di Maranatha ya. Banyak fansnya di Maranatha ternyata baru sadar. Bukan banyak fansnya, sering kerjasama dengan Maranatha. Maranatha keren kok. Banyak program kita dan sukses luar biasa di sana. Maranatha positif. Maranatha positif psikologi banget. Nah, karena saya juga sudah positif psikologi di Maranatha. Iya. Nah, makanya saya lihat banyak nama-nama familiar di sini gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya bertanya? Silakan, Bu. Dengan siapa, Mbak? Nilu Rasmin. Ya. Dengan? Ya, saat ini saya sedang mengambil magister di Universitas Unpad Surabaya. Oh, baik. Mbak siapa panggilannya? Nilu. Mbak Nilu. Nilu. Saya mau bertanya tentang forgiveness, Bu Laila. Kadang kalau misalnya saya gitu, atau mungkin barangkali orang lain mengalami, kita misalnya kalau orang melakukan kesalahan, saya akan memaafkan. Tetapi kadang-kadang di alam bawah sadar kita itu belum memaafkan ya? Tidak matching. Ya, itu yang saya rasakan. Ketika saya mengatakan memaafkan, tetapi di dalam bawah sadar kita terkadang kita misalnya sampai ke bawah mimpi, tidak sebenar-benarnya kita memaafkan. Nah, itu bagaimana cara mengatasi itu? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nilo. Nah, itu yang saya sarankan tadi yang meditasi cinta tadi. Meditasi cinta itu benar-benar bagus karena saya juga pernah mempraktekkan. Jadi waktu saya membaca, saya ini nggak ada yang saya benci. Siapa ya? Waktu itu ada yang menyebalkan gitu. Menyebalkannya gimana? Karena dia hal-hal kecil aja bohong gitu. Tadinya saya pikir kenapa sih orang ini kok bohong hal-hal kecil. Jadi akhirnya dia saya pakai untuk meditasi mindfulness, meditasi cinta. Apa yang terjadi? Orang itu saya peluk loh. Orang itu saya peluk gitu. Jadi saya sendiri kaget loh, orang tadi saya peluk gitu kan. Ya, walaupun akhirnya saya kalau dengan Enneagram saya bisa lihat dia tipe love tapi yang unhealthy sebetulnya. Jadi dia senang yang harmoni, cuman dia banyak cinta sebetulnya, cuman dia tidak ingin menyakiti sehingga dia melakukan kebohongan. Walaupun kebohongan itu nggak penting sebetulnya, karena hal-hal kecil. Nah itu bisa dilakukan dengan mindfulness. Saya ada satu tips lagi yang mungkin kalau nanti sudah bisa melakukan meditasi cinta misalnya ya, itu sudah bisa perlu melakukan 2 kali, mungkin bisa 3 kali. Tapi kalau itu tidak berat, biasanya 1 kali aja oke. Kalau saya ada tambahan 1 tips, Mbak. Kalau kita lagi sakit hati dengan orang, saat itu juga kirim doa untuk dia, supaya kita nggak ada flex. Jadi supaya hati kita tuh bersih. Jadi kalau kita sakit gitu ya, kita kirim doa ke dia. Nah, tinggal nanti agamanya masing-masing, ngirim doanya biasanya kan ada khusus ya, ada bacaan-bacaan khusus gitu. Kirim ke dia supaya kita nggak flek. Itu salah satu tips tambahan setelah melakukan meditasi cinta. Supaya di hati kita tuh nggak pernah ada flek dengan orang lain. Gitu. Itu
itu kan sebenarnya untuk kita juga gitu ya, yang akan berdampak. Iya. Coba Atau kalau mungkin dengan pengalaman Bu Laila melakukan meditasi cinta, adakah objek khusus atau objek tertentu yang harus kita namanya dijadikan suatu objek agar kita bisa fokus? Iya. Sebetulnya nanti di seminar Toxic Relationship saya itu kan semiloka ya. Saya mengajak ke sana. Karena itu ada waktu khusus kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi memang ada guidance ke sana, ada step-stepnya yang harus dilakukan. Nah, kebetulan di Surabaya kan ya Mbak ya? Di Surabaya itu kita sebetulnya akan ditunda. Ya, ditunda. Tapi karena memang lockdown ini sekarang ada di Bali. Oh, oke, ada di Bali, oke. Nah, itu ada step-stepnya. Kalau bisa baca bukunya, kalau enggak, misalnya nanti ikut seminar itu ada guide-nya selama sekitar 15 menit, mungkin kurang lebih 15 menit kita ajak, karena ada step-step yang harus dilewati. Jadi kenapa ini dulu, kenapa itu dulu, sehingga akhirnya saya lebih suka menyebutkan meditasi cinta. Gitu. Karena itu membangun cinta kita dengan orang lain dan membangun cinta di dalam diri kita. Sendiri, ya. Iya. Itu bagusnya di meditasi cinta itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Laila atas penjelasannya. Sukses ya studinya ya. Iya, terima kasih banyak atas doanya. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Perasaan tadi ada pertanyaan juga tapi ketutup nih chatnya. Itu ada yang tanya tuh Bang. Silakan. Langsung aja. Enggak, aku nggak nanya. Ini chat ada yang menanyakan tuh. Ini Mbak Ninin, bagaimana menjelaskan psikologi positif? Ada Ninin. Oh, Mbak Laila Ninin. Suaranya loh, Ninin. Ayo ngerjani apa Ninin? I love you Mbak Tresni. I love you too. Ini Mas dari pertanyaan Pak Daryanto bagus tuh menjelaskan psikologi positif, perasaan malu dikaitkan dengan budaya. Iya. Silakan Bu Laila. Terima kasih Bu Sekjen sudah membacakan. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Pak Daryanto Mbak ada di chat itu. Bagaimana menjelaskan psikologi positif, perasaan malu dikaitkan dengan budaya? Oke. Aku itu Mbak kan suka pemalu Mbak. Kapan? Kalau maluin itu. Mungkin perlu kita perjelas yang disebut malu, karena apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik gitu ya. Tidak punya malu itu juga tidak baik. Terlalu malu juga kita tidak baik gitu ya. Artinya kalau di positif psikologi selalu mengambil di tengah kan, gitu. Jadi kalau kita malunya over itu tadi yang kalau kita di level kesadaran tadi yang kalau kita lihat sampai 14 tadi, kalau SIM tadi kalau kita lihat kita bisa sampai bunuh diri loh itu. Jadi kalau sampai kita malu sekali itu bisa sampai bunuh diri. Kalau kita level kesadarannya di level 1 atau 2 itu bisa sampai bunuh diri. Malu yang seperti itu. Jadi ya malu. Nah, budaya malu itu maksudnya budaya yang seperti apa? Apakah yang dimaksud adalah etika gitu ya, bahwa mungkin perlu diperjelas gitu. Karena malunya mungkin budaya malu di Indonesia dengan malunya di negara modern juga berbeda. Misalnya begini, negara modern itu menganut 3 kan, etika moral, sains, kemudian art, dia menganut 3. Negara modern gini. Jadi ada promodern, modern, dan postmodern. Sekarang kita tanya, kita ini masuk ke tradisional, apa kita masuk ke modern, apa kita masuk ke postmodern? Karena kalau modern itu dia mengembangkan 3, etika, norma gitu ya. Kemudian dia mengembangkan satu lagi adalah art dan sains. Nah, budaya malunya adalah seperti apa? Ketika saya masuk area pribadi dia, ketika saya mengganggu orang lain, itu saya malu. Nah, malunya di budaya kita seperti apa? Apakah kita yang pemalu? Itu mungkin kita perlu perjelas. Karena kita pemalu, kita sungkan. Sungkan misalnya gini, contoh begini, saya pernah melakukan begini di perusahaan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu, waktu itu saya mencoba untuk sharing, positive sharing. Positive sharing itu dilakukan adalah prestasi apa yang pernah dia capai, dia melakukan sharing dengan manajer yang lain.
ternyata yang terjadi apa? Ketika dia mulai sharing, teman-temannya bilang itu sombong. Oh, kayaknya berlebihan. Karena saya sungkan kalau saya malu saya menyampaikan kelebihan kita. Nah, jadi mungkin kita perlu perjelas yang disebut budaya malu itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin kita perlu kesepakatan dulu sehingga itu lebih diperjelas. Tapi kalau seperti tadi yang di Jawa Tengah tadi misalnya, jadi kita tidak berani mengekspresikan perasaan kita dengan kita tidak mengganggu orang lain, berarti sebetulnya itu tidak cukup benar di sini. Karena kan kita harusnya bisa mengekspresikan, kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita tidak mengganggu orang lain. Jadi kita kan tidak malu. Apakah budaya malu yang seperti itu? Jadi sebenarnya konteks budaya malu itu tergantung di mana dan seperti apa. Kalau di Barat, dia akan malu ketika dia mengganggu orang lain. Di Jepang, dia akan malu kalau dia berbicara keras di MRT misalnya. Kita nggak malu. Berbicara keras-keras, teriak-teriak, terima telepon, kita nggak malu. Tapi di Jepang, walaupun penuh orang, nggak ada suara satupun. Karena mereka malu kalau mereka bersuara. Karena apa? Mengganggu orang lain. Jadi konteks malunya, budaya malu mungkin tiap negara berbeda, tapi kembali lagi ke positif psikologi adalah ketika itu membuat orang tidak berkembang, diri saya tidak berkembang, orang lain tidak berkembang, sebetulnya itu menjadi gangguan. Jadi intinya adalah bagaimana kita berkembang dan orang lain berkembang. Begitu. Kita lebih kepada patokan itu saja, karena kalau budaya malu itu sangat luas dan tergantung budaya masing-masing. Jadi kita masuknya adalah bagaimana kita berkembang dan orang lain berkembang. Kemudian itu tadi ada positive relationship. Jadi ada positive relationship. Begitu. Nanti ada juga namanya positive communication. Positive communication itu tidak sekedar komunikasi yang baik, tapi di atas itu. Karena ada integrated communication, ada constructive communication. Itu kita perlukan ketika kita nanti berelasi. Nah, nanti kalau kita terkait budaya malu itu menjadi hilang. Jadi budaya malu itu menjadi lepas sebetulnya. Maksudnya lepas itu maksudnya begini. Karena kalau ketika kita melakukan konstruktif dan integratif, itu kita sudah tidak cerita lagi tentang yang disebut malu. Tapi bagaimana kita mengembangkan orang lain dan kita mengembangkan diri kita, sama-sama kita membuat happy gitu dengan orang lain. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak terlalu jelas sekali yang di konteks dari budaya malu yang dimaksud itu. Karena tiap negara itu malunya berbeda-beda. Begitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu Lela. Iya, baik. Saat konseling online, ini dari Putu Nugrahaini. Saat konseling online ada klien yang merasa putus asa karena tidak ada pekerjaan, sedangkan kebutuhan hidup harus terpenuhi. Apa yang kita bisa berikan kepada klien? Artinya diskusi apa yang kita bisa bawa supaya bisa mengatasi putus asanya? Ya, sekarang kalau sampai pada posisi putus asa, berarti nanti konselingnya akan lebih panjang ya. Konselingnya akan lebih panjang. Ketika dia putus asa, sebenarnya dia melihat apa yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia pada saat sekarang gitu. Sama-sama pada saat sekarang, cuman bedanya yang satu fokus pada yang tidak bisa dilakukan pada saat sekarang, tapi yang satu lagi adalah fokus apa yang bisa dilakukan. Nah, kita ajak dia pada posisi sekarang, apa yang dia bisa lakukan. Kalau apa yang bisa dia lakukan, lihat aja strength-nya dia. Problem yang dulu pernah dia hadapi, yang dia bisa sukses, itu pakai strength apa. Jadi sama-sama menghadapi situasi sekarang, jangan diajak pada yang dia tidak bisa lakukan, tetapi apa yang dia bisa lakukan pada situasi sekarang. Nah, kalau apa yang bisa dia lakukan adalah digali kekuatan apa yang dia miliki. Kekuatan apa itu bisa karakter positif dia, skill dia, relasi dia, itu networking misalnya ya, apapun, tapi itu adalah yang menjadi fokus solusi. Gitu, karena kalau apatis itu kan fokus yang sekarang. Walaupun kalau yang itu terkait misalnya yang terkait dengan kebutuhan dasar, makan dan lain sebagainya, itu kita masih bisa ajak alternatif solusinya apa, yang di dekatnya apa. Jadi kita ajak dia adalah fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Karena kalau orang depresi, orang putus asa kan fokus pada masalah. Kita ajak alternatifnya,
Kenapa dia perlu kita? Karena kitalah yang akan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan kondisi di tempatnya dia. Jadi kita ajak dia keluar dari boxnya dengan alternatif-alternatif di sekitar dia. Begitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Lela. Ini waktunya sudah 2 menit lagi. Ya. Buka puasa ya. Mungkin ya mau buka puasa, banyak yang sudah minta izin juga. Tapi mungkin sebelum kita tutup, Bu Sekjen ada yang mau disampaikan? Terima kasih dari PP HIMSI ke Ibu Lela, silakan. Terima kasih. Nggak pakai begituan Bang Hendi. Bang Hendi cukuplah mewakili. Bang Hendi cukup mewakili Mbak Lela ya. Mbak Hendi. Mbak Lela. Ya. Hai. Terima kasih Mbak. Mencerahkan sekali hari ini, sore ini. Sambil menunggu buka puasa. Selebihnya Bang Hendi yang akan mewakili Mbak Laila. Proud of you deh pokoknya. Thank you Mbak. Terima kasih. Jadi ini ngabuburit yang paling berkesan ya. Karena udah lupa lapar jadinya. Jadi terima kasih banyak Bu Lela. Jangan kapok, kami undang lagi. Yang senang hati. Acara sharing seperti ini. Terima kasih. Ya. Mbak Rizky juga di AP2I itu. Ya. Ada beberapa pengumuman buat teman-teman, tolong diisi absennya, ada di chat, untuk nanti bisa dibuatkan e-certificate, itu didukung penuh oleh Ibu Sekjen, jadi mudah-mudahan kita dapat e-certificate sama SKP. Kemudian materi, nanti Bu Lela mungkin akan email ke saya, dan saya sudah invite untuk Google Classroom, jadi mungkin kita buat di Google Classroom aja semua materi. Jadi teman-teman semua sudah punya akses nanti ke Google Classroom-nya. Nanti semua materi ada di sana. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Lela sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Hendi, ada satu lagi. Saya ingin mengucapkan Sapose. Sapose adalah bahasa di positif psikologi. Sapose. Jadi salam positif. Salam positif. Salam positif untuk kita semua. Untuk semua. Bu Laila. Makasih. Jadi saya bilang Sapose berarti salam positif untuk semua ya. Salam positif. Salam positif untuk semua. Positif untuk semua. Berbuka puasa. Terima kasih Bu Lela, IMSI dan terima kasih. Berbuka puasa semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tunggu acara webinar lanjutan Bang Hendi. Ditunggu acara berikutnya. Di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Keren. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.